Kadang-kadang ada anak-anak muda kayak gitu. Masih usia 20-an, harganya dinaikin 20%. Umur 30, diskon. 30%. Udah 40 masih jomblo, diskonnya 70% plus cashback 20%. Udah 50 nggak punya, buy one get one free. Saya mau kasih tahu kalau saudara udah umur 50, Tuhan udah lepas tangan saudara, ya udah biarin gitu. Tapi kadang-kadang kita tunggu sampai terlambat gitu. Baru kita cari Tuhan. Tapi saya bersyukur hari ini. Di tengah kesibukan, di tengah liburan, saudara datang kepada Tuhan. Artinya hari ini saudara cari Tuhan sebelum semuanya terlambat. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa. Saya berdoa, kita sadarnya gak terlambat. Yang setuju katakan amin. Jangan sampai tunggu nasi udah jadi bubur. Jangan tunggu udah kejadian baru kita cari Tuhan. Nah saya menemukan ada 2 alasan nih. Ini untuk nyadarin kita. Kita belajar dari Yairus. Saya menemukan ada 2 alasan kenapa seringkali kita lupa untuk cari Tuhan. Yang pertama, baca Lukas 8 ayatnya ke-41. Lukas 8 ayatnya ke-41. Lukas 8 ayat 41. Dikatakan, maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Baca sama-sama dengan saya. Ia adalah apa? Kepala rumah ibadah. Yang pertama, kenapa seringkali kita tunggu sampai terlambat? Kenapa kita lupa untuk cari Tuhan, Yesus dalam hidup kita sampai detik-detik terakhir? Karena yang pertama, karena kita terlalu sibuk dengan dunia kita. Apa Pak? Ulangin, terlalu apa? Sibuk. Tulis di live chat, terlalu sibuk. Kadang-kadang kenapa kita lupa gitu cari Tuhan? Kita terlalu sibuk. Dikatakan ayatnya, coba tampilin lagi. Lukas 8 ayat 41 dikatakan apa? Ia kepala rumah ibadah. Sebagai kepala rumah ibadah, gak nganggur saudara. Sebagai kepala rumah ibadah tentu kesibukannya banyak. Saya tahu sendiri kenapa, karena seperti Yairus saya juga kepala rumah ibadah. Tapi nama saya Michael Gunawan, ada yang sebut gundul tapi menawan. Tapi setiap hari saya tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tapi saya juga kepala rumah ibadah dan saya tahu betapa sibuknya menjadi seorang pendeta. Dan saya menyadarinya beberapa saat ini di mana begitu banyak kesibukan. Di mana terlalu banyak jadwal-jadwal yang saya harus penuhin. Seringkali kalau kita terlalu sibuk kita jadi lupa cari Tuhan. Dan itulah yang terjadi kepada Yairus. Kenapa dia nunggu detik terakhir baru dia datang? Karena mungkin terlalu sibuk. Karena mungkin aktivitasnya terlalu banyak. Loh, Pak Pendeta, berarti kita harus berhenti bekerja. No. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk jadi orang malas. Orang Kristen harus rajin. Yang setuju katakan amin. Harus rajin. Tapi seringkali kita lupa. Kita kerja keras, kita sibuk dengan sebegitunya supaya kita bisa sukses, supaya kita bisa kaya gitu. Sampai kita jadi lupa cari Tuhan. Saya lihat begitu banyak orang dulu waktu dia gak punya apa-apa. Aduh, dahsyat. Ibadah jam 10, jam 9 udah datang. Selesainya jam 10, jam 11 baru pulang. Nah itu. Selalu ikut. Tapi begitu bisnisnya mulai rame, begitu pesenannya mulai banyak, begitu orderannya jadi banyak, begitu tokonya jadi rame. Saya tanya, Bu, kok gak pernah ibadah Bu? Aduh iya pesenannya ake, aduh eman lah di cancel. Ih darah Yesus. Pak, kok gak ibadah Pak? Iya. Orderannya banyak. Harus meeting. Oke. Anak-anak muda saya tanya, kenapa gak ibadah? Aduh iya. Tugasnya banyak. Tapi jujur ya, kadang-kadang anak-anak muda kerjain tugas itu detik-detik terakhir kan. Tapi alasan gitu. Wah terlalu sibuk. Aduh PR-nya banyak. Ih kadang-kadang PR kita pagi baru kerjain. Sebelum ngumpulin. Tapi karena kesibukan kita jadi lupa cari Tuhan. Jangankan cari Tuhan ya. Ini sedikit poin di luar ini. Jangankan cari Tuhan Pak, Bu. Kadang-kadang kita ini bukan hanya gak punya waktu cari Tuhan. Bahkan kita terlalu sibuk dengan
pekerjaan kita, dengan usaha kita. Sampai kita ini terlalu sibuk juga buat keluarga kita. Kita jadi gak punya waktu buat keluarga. Gak punya waktu untuk mesbah keluarga. Dulu waktu saudara belum punya apa-apa, mungkin setiap hari selalu berdoa sama anak-anak. Sekarang saudara udah kaya, sekarang saudara udah sukses, sekarang saudara udah banyak meeting sama orang, sehingga saudara lupa untuk mesbah keluarga. Hati-hati Pak. Kita gak punya waktu buat istri kita gak punya waktu buat keluarga kita gak punya waktu buat anak-anak kita. Jangan salahkan Tuhan kalau anak kita jadi rusak. Kenapa Yairus sampai lupa nunggu anaknya sakit gitu, baru dia datang, karena dia terlalu sibuk dengan semuanya. Kenapa sih seseorang bisa jadi terlalu sibuk? Kenapa sih orang sampai sibuk banget gitu? Karena jujur, supaya lebih kaya dan sukses kan? Ayolah kita jangan munafik lah saudara, kita buka-bukaan gitu. Kenapa saudara kerja keras? Ada yang sebut pepatahnya banting, tulangnya dibanting. Putar otak, pantesan stroke. Kenapa? Buat apa? Kaya kan? Jujur, siapa di sini yang gak mau kaya? Angkat tangan. Kalau gak mau saya undang ke depan, saya doain sekarang. Kita kerja keras, buat apa? Tapi jujur ya, kita lihat kasusnya Yairus. Dia kepala rumah ibadah, dia bekerja keras, dia sibuk untuk dapat kedudukan, untuk dia naik pangkat terus, untuk dia ini. Tapi jujur, pada saat anaknya udah gak bisa apa-apa, saat anaknya udah, dia gak bisa apa-apa. Apa yang terjadi? Uang dan kekayaan gak bisa tolong. Saya rasa Tuhan hari ini mengirim saya untuk menyampaikan kepada saudara. Saya gak tahu saudara datang atau enggak, tapi saya mau jemaat untuk tahu, Tuhan ingin jemaat untuk tahu, seringkali kekayaan, kekuatan, kenalan kita gak bisa tolong kita. Akan ada satu titik dalam hidup kita, hanya Tuhan yang bisa tolong saya. Karena itu hari ini, saya berdoa, kita gak terlalu sibuk buat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jangan terlalu sibuk buat Tuhan Pak. Saya tahu saudara sibuk, saya tahu saudara sukses, saya tahu saudara banyak jadwal, saya tahu saudara orang hebat gitu. Tapi tetap Bapak Ibu yang saya kasihi, ayo. Jangan terlalu sibuk buat Tuhan. Luangkan waktu setiap hari, cari Tuhan. Di akhir hari cari Tuhan. Karena ada satu titik saudara akan butuh Tuhan. Dan saya percaya kalau hari ini saudara tidak pernah terlalu sibuk buat Tuhan. Maka juga Tuhan kita tidak pernah terlalu sibuk untuk menolong saudara dan saya. Kasih tepuk tangannya paling meriah, tepuk tangannya paling dahsyat. Ya. Yang kedua, kenapa seringkali kita menjadi orang yang lupa sama Tuhan? Karena yang pertama terlalu apa saudara sih? Sibuk. Karena yang kedua, kenapa kita lupa cari Tuhan? Karena kita suka mencari solusi tanpa Tuhan. Tulis di live chat, mencari solusi tanpa siapa? Saat kita menghadapi persoalan, apa yang kita lakukan? Cari solusi, ya toh? Kalau kita ngadepin masalah, ngadepin persoalan, pasti kita mau cari solusi. Dan jujur, seringkali solusi pertama kita apa? Kekuatan kita sendiri. Apa yang saya bisa? Kenalan saya, kekuatan saya. Saya ingat waktu COVID kemarin, waktu pandemi kemarin, sekarang kan udah endemi, amin. Aminnya kok lemes gitu saudara ya, amin. Kita doa segera Indonesia masuk endemi. Tapi kemarin waktu COVID tinggi-tingginya, begitu positif. Apa yang kita lakukan? Jujur. Langsung kita cari solusi sendiri kan. Oh begitu positif, cari obat. Aduh, di WA semuanya. Punya lian, wah gak lian, wah ada gak? Cari, ini ada obat ini, aduh ini, punya gak? Punya kenalan gak? Langsung kita lakukan. Minum vitamin. Wah beli vitamin A, B, C, D, E, F, G, sampai Z. Sampai saya tuh pernah lihat, entah di Facebook atau di TikTok gitu. Ada bilang, bisa gak ya? Karena kan hand sanitizer itu, isinya kan bisa pakai Biclean gitu kan. Bisa nggak supaya kita mencegah corona, kita minum Biclean aja. Saya bilang, jangan coba-coba loh, bisa mati. Tapi ada yang, gimana ya caranya gitu. Kita
sibuk cari, ngademin masalah. Kita sibuk cari gimana. Pakai kekuatan sendiri. Sampai ada satu jemaat lama, udah nggak di gereja ini, udah lama nggak ibadah. Tiba-tiba satu hari, udah 2 tahun nggak ibadah. Tiba-tiba waktu COVID kemarin, telepon saya. 2 tahun. Nggak pernah muncul, nggak pamit juga. Ya, bisa saya bantu kok, ya kan? Saya kalau santai gitu, ya bisa saya bantu. Dia bilang, Pastor sorry ya, saya tanya, Pastor kenal gak sama dokter ini? Loh kenapa? Oh karena 2 tahun lalu waktu saya ibadah di tempat Pastor, saya lihat dokter ini, dokter paru-paru nomor 1 di Surabaya untuk COVID. Itu jemaat GSJS, boleh gak saya minta nomornya? Oh saudara pikir saya perusahaan buku telepon gitu saudara ya. Saya hafal gitu. Tapi jujur ya, gak apa-apa. Orangnya kalau denger juga gak apa-apa. Tapi jujur ya, kemarin waktu di tengah-tengah kita ngadepin tantangan kayak gitu. Kita banyak ngandelin kekuatan kita. Cari kamar rumah sakit, kita ngandelin kekuatan kita. Kita sampai lupa doa loh. Dan seringkali saya sebut gini, seringkali kita ini udah, saya nggak tahu ya bahasa Indonesia yang tepat gimana. Kadang-kadang kita ini udah kepepet gitu. Apa bahasa Indonesia yang kepepet saudara? Terdesak gitu. Udah terdesak baru kita berdoa. Baru detik terakhir baru kita berdoa. Baru kita, iya ya, ayo ya, kita doa. Saya tulis gini di slide, catat ini baik-baik. Doa itu harus jadi respon pertama. Sama-sama katakan respon pertama. Bukan pertolongan. Dia datang sama Yesus. Sampai pada anaknya bangkit. Karena anaknya akhirnya mati dan Yesus bangkitin. Yairus tidak mengucapkan sepatah kata pun. Wanita pendarahan ini juga gak mengucapkan satu kata. Coba lagi lihat ayat 21. Dikatakan ia berkata dalam apa saudara? Berkata dalam hati. Wanita ini gak banyak ngomong. Tapi dia berkata dalam hatinya. Dia hanya memikirkan, melakukannya. Dia gak ngomong apa-apa. Begitu juga dengan Yairus. Dia tidak ngomong apa-apa. Saat anaknya udah mati pun dia gak bilang apa-apa. Saudara, ada kuasa dalam diam. Dalam apa saudara? Ingat waktu orang Israel mengelilingi tembok Yeriko berapa kali saudara? Hari ke-7? 7 kali, saya pusing sendiri saudara. 7 kali. Jelas Yosua bilang. Apa? Ada kuasa dalam diam. Saat kita disakiti, saat ada seseorang yang melakukan gak adil terhadap kita. Saat kita udah gak ada jalan lagi. Ada kuasa dalam apa? Firman Tuhan berkata dalam Mazmur, kita gak usah baca ayatnya. Tuhan akan berperang bagi kamu dan kamu akan... Ada kuasa dalam diam. Yang di rumah tulis di live chat, diam. Kenapa kadang-kadang kita harus diam saat kita hadapin persoalan? Kenapa kita gak perlu banyak cerita? Kenapa kita gak perlu banyak curhat? Kenapa kita gak perlu banyak koar-koar? Kenapa kita gak perlu terlalu banyak cerita? Karena perkataan kita seringkali melemahkan iman kita. Setuju? Ya sering ngutukin diri kita sendiri. Dasar memang aku iki, yang di Surabaya ngerti sendiri lah yang saya maksud. Aku iki memang dasar bodoh. Orang Surabaya ngomongnya aku memang dasar ya saudara ngerti sendiri. Memang dasar aku ini gak ada gunanya. Karena itu Yakobus 1 ayat 19 berkata, hendaklah Yakobus 1:19 tampilin, hendaklah kamu cepat untuk mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Kenapa? Karena firman Tuhan tahu kalau kita banyak berkata-kata pasti lemah. Karena itu disuruh tapi jujur ya, kadang-kadang sebagai orang Kristen kita ini lebih suka bicara daripada suka mendengarkan. Kita gak suka diem, kita sukanya ngomong, komentar. Saya itu hari-hari ini punya hobi, saudara. Hobi saya itu baca komen di YouTube.
Aduh, sedih saya. Sedih. Saya kalau baca komen di YouTube itu kadang-kadang, aduh kok bisa ya orang Kristen kayak gini ya. Ada yang tulis di komen, lihat Pastor Michael, perutnya tambah besar. Apa hubungannya dia dengan perut saya? Ada yang bilang, Pastor Michael jenggotnya tambah tebel kayak monyet. Ada yang bilang, Pastor Michael sekarang berubah gitu. Saya juga suka kadang-kadang lihat forward-forwardan di grup WA gitu. Tentang tokoh agama ini tertentu, tentang ini. Waduh, saya kalau lihat ya agak ngeri loh. Orang-orang Kristen kok bisa kayak gini ya sekarang. Belum kita dengar gitu kebenarannya gitu. Tapi kita sukanya ngomong. Pak, Bu, firman Tuhan ngajar kita. Kamu cepat untuk dengar. Lambat untuk apa? Kita suka ngomong. Kita suka komentar. Sorry ya, kita suka gibah. Coba lihat judul-judul dari YouTube yang paling dilihat orang. Apa? Yang gosip kan? Saudara kalau ada judul, 5 cara untuk lebih dekat dengan Tuhan. Saudara pencet? 5 fakta bahwa pendeta ini melakukan ini. Pencet gak? Oh iki ya, pencet. Forward ke teman, forward ke grup ini, grup SMA, grup SMP, grup SD, grup kuliah, grup S2, S1, S3, S4. Ayo. Kita banyak ngomong atau banyak diemnya? Kenapa kita harus diem? Karena saat kita diem, kita bisa mendengar. Kalau kita ngomong terus, kita gak akan pernah dengar. Coba kita doa, Tuhan, kadang-kadang ada orang doa, Tuhan saya punya masalah ini, nomor 1 ini, nomor 2, nomor ini, nomor 3, nomor ini, Tuhan tolong deadline-nya tanggal 30 Mei, kalau sampai 30 Mei, aku gak ikut Tuhan. Ih, yang Tuhan mana, yang manusia mana? Kita ngomong begitu panjang, wow udah lama, amin. Tuhan belum ngomong, Tuhan baru, kita udah amin, udah ditutup telepon. Kita ini banyak ngomong, banyak ngomel, banyak komentar, tapi kita gak pernah mau dengar. Padahal firman Tuhan berkata iman timbul dari perkataan, benar? No. Iman timbul dari, tapi kita gak mau dengar. Firman aja kita gak mau dengar. Khotbah aja kita gak mau dengar. Khotbah aja kita sambil main handphone. Khotbah aja kita sambil buka Facebook, Instagram gitu. Yang menimbulkan iman hanya satu, perkataan Tuhan. Yang setuju sama-sama katakan amin. Karena itu hari ini, saudara mau ngalamin mujizat banyak diam. Diam di mana? Jangan cuma diam kayak orang. Diam di mana? Diam dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena dekat dengan Tuhan, kita banyak dengar perkataannya. Yang setuju katakan amin. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita banyak dengar apa yang dia mau gitu. Setiap hari kita dekat sama Tuhan, kita baca Alkitab. Setiap hari kita dekat sama Tuhan, kita dengar pujian, kita menyembah, kita ada mesbah keluarga. Apa yang terjadi? Di situ kita banyak dengar firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan berkata dalam Mazmur 62 ayatnya kedua. Coba baca, ini ayat hafalan. Ayat hafalan, Mazmur 62 ayatnya kedua. Dikatakan Mazmur, Daud berkata, ayat sebelumnya. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Sama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah. Hanya dekat Allah saja saya tenang. Kenapa? Karena dekat dengan Allah, dekat dengan Tuhan. Di situ ada firman yang menguatkan kita. Yang setuju katakan amin. Itu. Karena itu penting. Karena diam itu penting. Yesus melakukan satu hal yang dahsyat. Coba buka. Markus 5 ayat 37. Markus 5 ayat yang ke-37. Saya tunjukkan sama saudara bukti-buktinya saudara. Markus 5 ayat yang ke-37. Lalu Yesus tidak memperbolehkan sama-sama apa saudara? Seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes. Saudara, ayat 40. Lompat ke ayat 40. Yesus bilang, anak ini gak mati tapi tidur. Ayat 40. Tetapi mereka diguyu Yesus. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya lah ayah dan ibu anak itu dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Yesus sampai mengusir orang-orang. Hei, kalau banyak ngomong, Yesus. Kalau banyak komentar, kalau banyak kata-kata yang melemahkan, keluar. Diusir.
Dan mereka diam di ruangan itu. Dan mujizat terjadi. Pastikan Pak Bu, ngadepin persoalan berat dalam hidup saudara. Banyak diam di kaki Tuhan. Banyak diam dekat sama Tuhan. Sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Ayat 50. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut. Baca sama-sama. Percaya saja dan anakmu akan apa? Yang kedua. Bagaimana kita bisa ngalamin pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat itu? Yang pertama banyak. Yang kedua, jangan pernah kehilangan pengharapan pada Yesus. Perhatikan ayat 50. Kepala rumah ibadat punya keluarga, mungkin sepupunya, enciknya, tantenya. Datang. Udah mati tuh. Anakmu udah mati. Udah gak ada gunanya Yesus datang. Yesus sudah gak bisa tolong. Ayat 50 berkata apa? Yesus langsung menyelah. Yesus dengar itu dan ngomong, jangan takut. Ada aku. Ada aku. Ada Tuhan. Boleh tepuk dada saudara katakan, ingetin, ada Tuhan. Ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Tadi kita nyanyikan, aku masih punya Tuhan. Kita masih punya Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita banyak hal yang akan membuat kita kehilangan pengharapan. Kenapa Yesus langsung menyelah dan berkata, jangan takut. Karena Yesus tahu kalau Yairus berhenti dan mendengarkan perkataan itu aja. Pasti dia kehilangan pengharapan. Karena itu Tuhan Yesus counter dengan firman-Nya. Jangan takut, percaya saja. Anakmu akan selamat. Pak, Bu, jangan takut ya. Percaya aja. Rumah tanggamu akan diselamatin sama Tuhan. Pak, Bu, jangan takut ya. Percaya saja. Bisnismu akan ditolong sama Tuhan. Jangan pernah kehilangan pengharapan hanya karena berita buruk. Saya rasakan dalam roh saya ada dari saudara hari ini baru dapat berita buruk. Entah karena keuangan saudara, rumah tangga saudara, sekolah saudara, apapun itu. Tapi dengar saya baik. Jangan kehilangan pengharapan dalam Tuhan. Jangan takut. Ada Tuhan. Hari ini setan akan banyak mengintimidasi saudara. Saya rasakan rohnya ini lagi di kekristenan. Setan lagi gencar-gencarnya mengintimidasi anak Tuhan. Tapi seperti apa yang Yesus lakukan. Berita buruk apapun, intimidasi apapun, lawan itu dengan firman. Yang setuju sama-sama katakan amin. Saat diri saudara memikirkan, saya akan kekurangan ini, saya pasti ngalamin masalah ini. Katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jangan pernah kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Wanita ini, Markus 5 ayat 28 ayat terakhir. Bangkit berdiri sama-sama, bangkit berdiri ayat terakhir. Meskipun dia harus berdesak-desakan, meskipun dia harus melewati lautan manusia, dia melihat tidak ada kemungkinan untuk dia bisa datang kepada Yesus. Markus 5 ayat ke-28 berkata, Markus 5 ayat 28, ayat 28. Sama-sama dengan saya katakan, sebab katanya dengan keras asal kujabat saja jubahnya aku akan. Dia tidak pernah kehilangan pengharapan meskipun dia harus ngesot saudara. Meskipun dia harus dengan kesakitan. Karena 12 tahun dia ngalamin krem. Karena dia pendarahan tidak pernah berhenti. Dia ditinggalkan suaminya. Orang yang sedang pendarahan tidak boleh dekat dengan anaknya. Bayangin ibu-ibu di sini. Karena engkau sakit, engkau gak boleh dekat dengan anakmu. 12 tahun anak yang kecil udah jadi besar. Tapi engkau gak boleh dekat dengan dia. Hanya bisa lihat dari jauh. Uangmu semua sudah habis. Uangnya dipakai ke dokter A. Gak sembuh, dokter B gak sembuh, eksperimen pengobatan gak sembuh. Tetapi dia tetap bisa berkata dalam hatinya, asal aku akan sembuh. 12 tahun tidak membuat wanita ini kehilangan pengharapan. Berapa lama masalah saudara? Berapa lama tantangan saudara hari ini? Baru 2 tahun? Kecil buat Tuhan. Asal ku jamah saja jubahnya. Ya, tadi saya sudah janji terakhir.
Kenapa Tuhan berhenti buat wanita ini. Dan memaksa wanita ini, ceritakan kisahmu. Karena wanita ini mengalami penderitaan selama berapa tahun? Dan sekarang saya tanya, anaknya Yairus usia berapa? 12 tahun. Tuhan mau nunjukin sama Yairus, wanita ini 12 tahun. Dia udah menderita. Aku aja bisa sembuhin. Apalagi anakmu 12 tahun. Dia bersuka cita. Dia bersenang-senang. Aku juga bisa sembuhin dia. Karena bagi Tuhan,